Ragunya kenapa sih? Tuhan Yesus sayang gak ya sama aku? Kenapa kok cindera yang Tuhan? Saya nggak tahu apa. Udah belajar yang giat. Aku udah berusaha jadi anak yang baik di rumah. Tapi kok tetap ya nilai aku jelek. Aku dimusuhin, temen aku sedikit. Terus malah papaku juga tetap galak di rumah. Aku jadi sedih aja. Jadi nggak semangat hidup aku, Kak. Loh. Teman-teman, ada yang kalian sama juga nggak kayak Kak Cicen? Ada nilainya nggak pernah bagus, sudah belajar, udah dengan baik tapi nilainya jelek. Terus di rumah papa selalu gak sesuai dengan harapan. Ada yang kayak gitu, udah belajar baik-baik nih ya. Saya sekarang masih dengar suara-suara yang tidak nih. Ada yang kayak gitu yang udah disusun rencananya dengan baik tapi gak sesuai harapan. Ada? Yang mana yang depan? Oke, Kak Cicen, kita boleh duduk. Ya, aku duduk deh, capek. Kak Cicen tahu gak sih Kak? Apa tuh? Hidup itu gak melulu harus sesuai harapan. Gak melulu harus jadi orang yang paling baik, paling pintar, paling nomor satu. Gak melulu harus kayak gitu. Kadang udah belajar mati-matian, kalau misalkan harapannya tiba-tiba jatuh, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Kita mau baca ayat di depan. Kita mau bareng-bareng baca ayat di depan. Teman-teman siapa yang bisa baca? Bisa baca ayat di depan. Oke, kita baca di depan bareng-bareng. Teman-teman. Ternyata Kak Cicen dan Kak Ezra kita nggak usah pakai mic. Kita akan alami bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup anak-anak di tempat ini. Dengan cara gimana? Ngomong sampai kuping dengar. Kalau kamu mau ngomong sampai kuping kamu dengar, bohong. Kalau kamu mau alami Tuhan, pakai mulut kamu buat berfirman sampai kuping kamu dengar. Ya? Bisa? Bisa? Oke, kita baca bareng-bareng. Dari awalnya dulu. 1, 2, 3. Sampai kemana? Sampai ke tanah. Bilang dengan mulut lagi. Lalu sebab apa? Wah, aku sadar sih Kak Ezra. Kayaknya selama ini aku yang terlalu banyak menuntut ke Tuhan deh. Aku mau punya orang tua yang ngertiin aku. Aku mau punya teman yang banyak. Tapi sekarang aku sadar, apapun itu masalah yang aku lewati, Tuhan itu selalu punya rencana yang baik. Selalu punya rencana baik. Aduh. Kenapa tuh? Tiba-tiba jam tangan Kak Ezra mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Oke, ada apa itu Kak? Coba aku tolong ya. Ada apa Kak? Kenapa Kak? Wah, Kak, ternyata masih ada anak-anak yang ngobrol. oh, Ternyata masih ada anak-anak yang lagi buka sesuatu, Kak. apa tuh Kak? Teman-teman, ini sinyal jam tangan Kak Ezra yang salah atau teman-teman yang salah? Yang mulai. Lagi ngobrol. Tidak ada lagi ngobrol-ngobrol, memang nggak serius. Oke, jam kamu kegenaran jam Kak Ezra mahal. Gak bisa dibayar pakai uang, kata jana Yesus doang bayar. Ya, teman-teman, siapa yang mau bilang Tuhan Yesus tetap baik? Masalah Tuhan yang ada, nilai boleh jelek, kita udah belajar tapi nggak sesuai harapan, tapi kita mau bilang Tuhan Yesus baik. Bilang Tuhan Yesus baik.
pakai mulut, ajarkan mulut kamu untuk berfirman sampai kuping kamu mendengar, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kayak saya belum dengar teman-teman berbicara. Tuhan Yesus, hari ini kami mau terima kuasa yang baru untuk masuk ke dalam diri kami, dan kami dimampukan untuk menyembah dan memuji nama Yesus. Masalah kami boleh ada, harapan kami boleh gak tercapai, tapi kebaikan-Mu gak boleh dari kami. Kebaikan-Mu harus ada dalam hidup kami. Dan mau terima hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yes. Kita mau Tuhan, Hari ini kita mau sendirian. kita mau sendirian. Yes. Kita mau main siapa? 1, 2, 3. Nah, tapi kurang lengkap kalau kita bikin siapa kak? Kita namanya Kristen Kastati. Ini teman-teman semua. Tadi coba Kastati mau lihat siapa yang bilang Tuhan Yesus baik banget, angkat tangan dua-dua tinggi. Wah, boleh dong Kastati Pak mau tahu kebaikan Tuhan untuk teman-teman semua di sini. Ini apa aja coba? Itu kak, angkat tangan kak. Kebaikan Tuhan apa aja? Bisa belajar. Ada lagi. Ya. Bisa bernafas. Coba cek hidungnya. Ditembang kempisin sana. Ada yang mau nafas? Gak ada ya kak? Ini gak sebenarnya bernafas. Puji Tuhan. Begitu. Kalau teman-teman semua di sini bilang Tuhan Yesus baik, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan paling semangat. Coba tapi mau tes dulu semangatnya. Kita ya. Ini semuanya. Kita semua coba cukup. Coba jawab. Coba kita Semuanya. Yuk, teman-teman jongkok. nanti kalau Mas Tevi bilang kira-kira mau jawab, teman-teman jawab dia sambil lompat setinggi-tingginya. Bisa? Bisa. Yuk kita mau sama-sama kita ya. Jesus. Wah, keren banget. Coba kasih tos ke 5 orang. Bilang Tuhan Yesus baik banget buat hidup. Tuhan Yesus. Kalau yang bilang Tuhan Yesus baik buat hidup, kita semua coba lompat 10 kali. Gila, tinggi dia. 4, 5, 9. Wah, coba sama-sama pegang kakinya dua-duanya. Kita tepuk. Ikutin gas tapi kakiku. Coba lebih keras lagi kakiku. Melompat. Untuk. Sekarang pegang minumnya. Pegang minumnya. Suaranya memuji. Nama Tuhan. Tangan kedua balapan. Tanganku. Muliakan nama Tuhan. Siap ya? Siap. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Coba
surga. Bukan buat itu malah tuh. Ayo,
sungguh-sungguh. Gak ada lagi yang bersuara mellow. Semuanya tenang ya. Kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan. Semuanya berjalan lancar. Ya, kita mau merayakan betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Teman-teman, 3 hari yang lalu sebelum kakak melayani, kakak sempat sakit. Tiba-tiba kakak demam 38 derajat. Kakak gak bisa ngapa-ngapain, kakak cuma berbaring tempat tidur. Kakak berdoa, Tuhan, 3 hari lagi aku mau melayani Engkau. Tuhan sembuhkan. Kakak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh dulu Yesus, aku sudah sembuh. Tahu gak teman-teman, besokannya kakak udah gak demam lagi, demam kakak udah turun normal. Kakak percaya Tuhan Yesus yang sembuh. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kakak sudah merasakan mujizat terjadi. Kalau hari ini teman-teman mau merasakan kebaikan Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Kita mulaikan pujian ini. Kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan lihat hatimu hari ini. Kita mau katakan Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you, Lord, for
yang udah siap amplopnya kita angkat amplopnya. Ikutin Kak Cincin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih-Mu. Hari ini kami mau kasih persembahan biar Engkau melipat gandakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Oke. Sip. Oke, buat teman-teman, bangkit berdiri dulu semuanya. Bangkit berdiri. Jangan dimasukkan dulu. Bangkit berdiri dulu semuanya. Sudah? Sudah bangkit berdiri? Yes. Oke. Kalau gitu, dari yang garis karpet merah di sini ya. Oke, yang Benar ya Kak Ezra? karena ini boleh menuju ke kotak sebelah sana dimasukkan. Dan yang garis dari karpet. Yes. Siap masuk ke sana, pelan-pelan. Yes. Oke, satu. Oke. Garis dulu, pelan-pelan. Sudah? Sekarang dari yang barisan hijau ini ke sana langsung masukkan ke sana. Yang ada di Jangan lari-lari ya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Ayo masuk ke sana. Masuk ikutin. Wah, Kak Ezra, kenapa Kak Ezra? Ada apa Kak Ezra? Biasa. Biasa Kak. Menyentuh hati ya Kak? Sangat menusuk bahkan. Menusuk ya. Menyentuh kedalaman. Yes. Oke, kalau udah bisa balik ke tempat duduknya. Oke. Balik ke dulu. Oh belum. Gak apa-apa, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Lanjutkan sampai kita lebih yang lain. Supaya sampai beberapa lagi nanti hadir di sini. Teman-teman, kelas 5, kelas 4 malam itu kan teman-teman saya berdoa buat teman-teman ngalami Tuhan yang gak di sini doang. Ketika teman-teman di rumah, teman-teman bebas berekspresi. Teman-teman mau sujud, mau nangis, mau keluar air dari mata, air hidung, air apapun, air kehidupan terserah. Tapi teman-teman alami Tuhannya. Masalah boleh ada nggak? Lingkungan kamu boleh nggak melakukan hal yang tidak benar? Boleh-boleh aja. Tapi kitanya boleh nggak? Tuhannya boleh berubah nggak? Nggak boleh. Kak Jen, Yes. hari ini ada salah satu orang kakak kita Kak. Ada yang tahu nggak hari ini kita ada apa sih? Pesta pernikahan. Hari ini kita mau buka pernikahan yang jauh di sana. Jauh bisa tebak? Ada tuh, ada yang bisa tebak? Siapa kakak yang mau bawain firman hari ini bisa tebak? Siapa namanya? Siapa? Oh ya, nggak usah disebutin, kamu dari kelas 1. Siapa? Pak Keo. Kak Belu. Dia cuma jadi ini doang. Oke. Kakaknya dari Abalon Palem. Bukan pohon palem, bukan pohon palem. Abalon Palem. Siapa yang tahu? Ada tahu? Oke, tahu ya. Tapi nama kakaknya belakangnya Dra, Kak. Apa tuh? Kakaknya belakangnya namanya Dra. Nih, dengar ya namanya. Oh, siapa dia? Gak ada orang semuanya, gak ada orang. Siapa namanya? Dair. Tapi ada nama pendeknya, ada nama ibutnya, Kak. Apa tuh? Hah, ada itu juga? Hah? Ya, aku bisikin ya. Siapa tahu? Siapa namanya? Iya, terima kasih Kak Estra, Kak Cencar. Selamat siang semuanya. Shalom. Kita berdua. Jesus. Halo semuanya, Jesus. Jesus. Iblis. Bilang sama kanan kirinya, kamu anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, hari ini Kak Ibu mau cerita. Siapa yang siap dengar firman Tuhan? Yang siap dengar firman Tuhan, saya mau gitu.
Oke, yuk, yang sudah siap dengan firman Tuhan, mana Alkitabnya dikeluarkan? Nggak bawa? Ya, kalau nggak bawa, Kak Ibu kasih langsung firmannya di layar nih. Nah, hari ini Kak Ibu mau cerita tentang glory to God. Apa? Siapa yang tahu artinya glory to God? Ada yang tahu? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan hebat nggak? Hebat. Kemuliaan Tuhan, siapa yang mau terima kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan akan diberikan buat anak-anak yang hidupnya memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau memuliakan nama Tuhan? Yuk, yang sudah siap kita baca firman-Nya di Roma 11 ayat 36. Kelihatan nggak? Gambarnya kelihatan? Yang sudah bisa baca, angkat tangan. Yang sudah bisa baca. Nah, yang sudah bisa baca yang sekeras-kerasnya. Yuk, sebelum kita baca, ikuti kata-kata Kak Ibu. Katakan, Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya firman Allah. Bilang kanan kiri, kamu percaya nggak? Percaya dong. Nah, yang sudah percaya, yuk kita baca sama-sama. Roma pasal 11 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai tahun depan, sampai minggu depan, sampai bulan depan, katakan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kenapa ya Tuhan itu kemuliaannya sampai selama-lamanya? Ya iyalah, karena Tuhan tidak terbatas. Katakan amin. Karena Tuhan Dia maha kuasa. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Dia sumber segala-galanya. Dia yang sanggup menebus hidupmu. Dia yang sanggup menjaga engkau lagi tidur. Dia sanggup menjaga engkau lagi makan. Dia sanggup menjaga engkau lagi sekolah. Papa mama bisa temenin kita lagi sekolah, lagi tidur. Papa temenin melek 24 jam. Papa mama bisa jagain kamu lagi tidur. Papa melek 24 jam. Enggak, karena papa mama terbatas. Bahkan tentara yang hebat pun terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia, Alkitab bilang begini, Tuhan Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalin. Artinya yang bisa temenin kita selama-lamanya, tidak pernah tinggalin kita, cuma Tuhan Yesus. Makanya Dia, kemuliaannya buat Dia selama-lamanya. Amin. Kak Ibu mau tanya, siapa yang kasih mata kita jadi bagus? Yesus. Siapa yang punya gigi? Coba lihat gigi. Gigi siapa yang kasih, dokter? Siapa yang memberi gigi kita? Tuhan. Kalau kita nggak punya gigi, kita nggak bisa makan reci. Kalau kita nggak punya gigi, kita nggak bisa makan Kentucky. Kalau giginya ompong, cuma bisa makan susu. Kalau enggak giginya sakit. Nah, gigi itu dari Tuhan. Segalanya dari Tuhan. Bisa siapa sih yang bisa rambutnya numbuh sendiri? Itu dari siapa? Tuhan. Siapa sih yang bisa jalan punya kaki? Dari siapa? Tuhan. Siapa di sini yang bisa bobo dengan manis? Ada orang yang nggak bisa tidur. Sampai minum obat tidur. Kalian bisa tidur, itu anugerah dari Tuhan. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus baik. Kemuliaan buat Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari itu. Dari itu. Nah, hari ini Kak Ibu mau kasih tahu anak-anak yang ngerti, dia tahu kemuliaan buat Tuhan, dia melakukan hidupnya segala sesuatu buat Tuhan. Tapi Kak Ibu survei, ada 3 jenis anak-anak yang hidupnya berbeda. Nah, kira-kira teman-teman ada di mana ya? Aku ada di hidup di mana ya? Aku hidupnya memuliakan Tuhan atau enggak ya? Nah, ini lihat. Ada anak-anak yang hidupnya ambil jalan sebelah kiri.
ada yang sebelah kanan, ada yang lurus di tengah-tengah. Nah, yang sebelah kiri namanya apa? Indifferent. Apa tuh Kak? Indifferent. Nah, indifferent artinya gitu tuh. Tuh lihat mukanya tuh. Tuh lihat mukanya tuh. Siapa yang mukanya kayak gitu kalau di rumah? Anak indifferent. Coba Kak Ibu minta bantuannya. Siapa teman kamu? Aja sini. Sini, berdiri. Namanya siapa? Daniel berdiri ya. Daniel anak indifferent bukan? Bukan dong? Bukan ya. Nih air minum. Makan minum dulu ya. Lihat ke depan. Pegang ininya deh. Biar kelihatan. Kasih lihat teman-teman. Oh enggak, kita hidup di dunia seperti gelas ini. Dulu Tuhan ciptakan segala sesuatu indah, betul? Bisa manusia bisa ngobrol sama binatang nggak jahatin kita. Binatang itu tau nggak? Dulu nggak makan manusia, berbaik hati. Bahkan manusia berkuasa atas binatang-binatang. Sejak manusia berbuat dosa, dunia jadi jahat, dunia jadi gelap. Di mana-mana ada yang namanya orang suka mencuri. Tangannya jangan tutupin. Nah gitu. Ada yang suka jahatin temennya, ada yang suka bohongin temennya, ada yang suka boros, ada yang suka malas, ada yang suka iri hati, ada yang suka kekerasan, ada yang suka culik anak, ada yang suka berkelahi. Ini dunia makin jahat. Siapa di sini yang pernah dibohongin temennya? Banyak. Siapa di sini yang pernah dikata-katain sama temennya? Banyak. Siapa di sini yang pernah makanannya diambil sama temennya? Ada juga. Dunia itu jahat, makin hitam. Tahu nggak? Anak indifferent itu artinya anak yang suka mengabaikan segala sesuatu. Tahu? Papa mama bilang gini, nak, ayo nak kita berdoa, nak, ayo nak kita baca firman. Aku nggak mau baca firman. Aku nggak mau. Pokoknya dia nggak mau baca firman. Ini jenis anak ini suka mengabaikan firman. Ada anak yang disuruh, nah, ayo mandi. Malas. Dia mengabaikan nasihat orang tuanya. Nah, ayo makan sayur, makan buah-buahan. Enggak, aku nggak doyan. Dia mengabaikan nasihat papa mama. Nah, anak indifferent itu kayak gitu, suka mengabaikan segala sesuatu. Kira-kira anak yang indifferent ini bisa nggak ya ketika dia datang ke dunia yang penuh gelap ini bisa mengubah sekelilingnya di sekolahnya? Anak indifferent masuk ke dalam dunianya. Dia ke sekolah, di kelasnya tetap jahat. Di sekolahnya tetap anak-anak suka nyontek. Di sekolahnya anak-anak tetap gelap, tidak memuliakan Tuhan. Dia anak indifferent, tidak jadi dampak. Dunianya tetap gelap karena dia hidupnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kak Ibu mau tanya, siapa di sini yang mau jadi anak seperti ini? Ada? Hidupnya mengabaikan firman, hidupnya nggak mau menyembah Tuhan, hidupnya nggak mau percaya sama Yesus Tuhan Juru Selamat. Inilah anak-anak indifferent. Di luar sana banyak. Di tempat ini, siapa yang hidupnya mau memuliakan nama Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, Daniel masih sabar ya. Yang kedua, namanya anak-anak yang indifferent. Apa? Indulgence. Nah, indulgence tuh suka main game, senang-senang terus. Pokoknya nggak mau belajar. Males belajar. Ngapain? Ntar juga aku dagang kayak papi, ntar juga aku jaga toko kayak papi. Ingat, itu anak-anak yang suka mengabaikan. Yang kedua, suka senang-senang.
pokoknya nggak disiplin, bangun tidur siang, nggak pernah siapin buku belajarnya sendiri, baju sekolah baru pulang bukan ditaruh di tempat baju kotor, dilempar kemana-mana. Apalagi sepatu, kaos kaki dilempar ke genteng. Ada lagi anak-anak habis makan, makanannya tumpah kemana-mana, berceceran. Ketika dia ada di dunia, tetap tuh dunia tetap gelap. Dia tidak jadi dampak. Anak-anak Indo guys lebih senang sama hobinya, lebih senang sama gadgetnya, lebih senang sama mainannya daripada dia dekat sama Tuhan Yesus. Dia lebih senang sama kesukaannya daripada dengar nasihat papa mama. Di sini siapa yang mau anak seperti ini? Ada? Tidak ada. Di luar sana banyak. Dia lebih sukanya foya-foya. Pulang sekolah bukannya pulang, dia malah main. Nggak bilang-bilang lagi sama papa mama. Pulang sekolah bukannya belajar, dia main. Bukannya dia makan, dia main. Bukannya dia tidur istirahat, dia main. Pokoknya senang-senang. Nah, di luar sana banyak. Yang ketiga, anak yang ketiga yang jalannya lurus adalah anak, yaitu anak apa? Anak impactful. Katakan sama-sama, anak apa? Apa tuh kan anak impactful? Anak yang menjadi berkat, yang berdampak buat teman-temannya, yang hidupnya taat setia, yang hidupnya dia sayang sama papa mama, yang hidupnya dia lebih setia sama firman Tuhan. Dia mau dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Anak yang impactful. Ketika temannya sakit, dia berdoa buat temannya. Ketika anaknya lagi kelaparan, nggak punya makanan, dia berbagi. Inilah anak impactful. Ketika papanya lagi capek, dia hibur papanya. Papa capek ya, aku pijitin ya, aku ambilin minumnya. Inilah anak yang impactful. Ketika di sekolah, teman-temannya nyontek, dia tetap setia, nggak mau nyontek. Dia menjadi anak yang jujur, anak yang setia. Ketika teman-teman yang ngomong jorok, dia tetap ngomongnya baik, dia ngomongnya yang benar, dia ngomong tentang kebenaran firman. Siapa di sini mau jadi anak impactful? Amin. Anak impactful tantangannya banyak loh. Di kelas, semua nyontek, dia tetap nyontek nggak ya? Ketika di kelas pada ngomong jorok, dia ngomong jorok nggak ya? Ketika semua pada ngomongin ibu gurunya yang jelek-jelek, dia ngomongin yang jelek-jelek nggak ya? Nah, coba lihat anak impactful. Dia memberi hidupnya untuk kerajaan Tuhan. Coba, gelap nggak? Nggak berubah. Jarinya dibuka aja. Nah, digeser-geser dulu. Ini nggak berubah. Dia nggak berubah. Berubah. Ternyata anak impactful bisa merubah keadaan yang gelap menjadi terang. Karena anak impactful adalah anak Tuhan Yesus yang terang menjadi gelap. Tepuk tangan buat anak-anak impactful. Pak Ibu mau tanya sama Daniel mau jadi anak seperti apa? Impactful. Pulang dari tempat ini, dari Kega, Daniel mau nggak dengar nasihat papa mama? Iya. Mau nggak kalau papa mama ajak berdoa saat teduh, mau nggak? Iya. Mau nggak berbuat baik sama teman-teman? Iya. Nah, itulah anak impactful. Tepuk tangan buat Daniel. Semua juga ya, bilang anak kirinya, kamu anak impactful. Terima kasih Daniel. Nah, hari ini Kak Ibu mau bilang, anak-anak impactful adalah ciri-ciri anak yang memuliakan nama Tuhan. Dia hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, yang percaya katakan amin. Glory to God. Saya mau memuliakan Tuhan. Nah, yang kedua, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, yang hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, dia berdampak, dia menjadi berkat, dia memuliakan Tuhan. Yang kedua, dia hidupnya
dalam kebenaran. Katakan sama-sama, hidup dalam kebenaran. Nah, coba kita baca ayatnya. Tuh, anak-anak yang berbuat impactful, melayani, berbuat baik, menjaga bibirnya, menjaga tubuhnya. Ayat berikutnya Roma pasal 14 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik yang percaya. Katakan amin. Siapa hidupnya untuk Tuhan? Siapa hidupnya untuk memuliakan Tuhan? Katakan nama kanan kirinya, saya jadi saksi buat kamu. Bilang, saya jadi saksi buat kamu. Kamu hidup akan memuliakan Tuhan. Bahkan kamu kalau mati pun kamu memuliakan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, hidup dalam kebenaran. Yuk baca sama-sama di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 14. Yuk teman-teman yang sudah bisa baca kencang. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju jirakat keadilan. Yang kedua, anak-anak yang memuliakan Tuhan, dia hidup dalam kebenaran, hidupnya adil. Orang yang hidupnya benar pasti adil. Siapa di sini yang pernah bilang, Papa nggak adil? Papa kasih dia sepeda, saya dikasih cuma mainannya. Papa nggak adil, saya dikasih coklat. Dia dikasih coklat, aku cuma dikasih permen. Siapa di sini yang pernah lihat papanya nggak adil? Ada, angkat tangan coba. Ada. Kayak ibu juga lihat ada papa yang nggak adil. Tapi kita punya Tuhan yang adil. Amin. Tuhan kita hidupnya adil. Amin. Nah, hari ini kayak gue kasih tahu, orang-orang yang hidupnya memuliakan Tuhan, dia hidup dalam kebenaran. Katakan sama-sama, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti dia bersama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Yesus bilang begini, akulah kehidupan, akulah hidup, dan akulah kebenaran. Akulah jalan kehidupan, akulah jalan kebenaran. Anak-anak yang memuliakan Tuhan hidup dalam kebenaran. Buktinya apakah? Nih, kakakmu kasih tahu. Siapa di sini yang badannya gede, yang kuat, strong? Nah, kamu badannya gede, sini. Dia paling strong. Namanya siapa? Itu siapa itu? Pakai kacamata itu. Kamu coba berdiri sini. Kira-kira kita adu. Badannya gedean siapa? Hah? Dia. Kamu kalah kuat sama dia. Pernah adu pancok? Enggak. Kalah ya, tapi dia lebih gede ya. Jadi rilis dia yang berdiri aja ya. Kasih dia yang berdiri aja ya. Gak mau. Kamu gak mau berdiri di sini sama kayak itu. Kamu aja sini. Coba kamu duduk. Nama kamu siapa? Nathan. Oke, Nathan. Ini badannya steril ini. Berdiri di atas panggung. Naik lagi, naik. Wah, sip. Nathan, kuat ya. Coba tangannya lurus ke depan. Tahan 1 jam. Tahan 5 hari. Oh, enggak. Kayak mau kasih tangan gue. Turunin dulu. Nathan kelas berapa? 5. Umur? 10. Udah menikah belum? Belum. Kayu punya kayu ajaib, namanya kayu angka 7. Ini gambaran anak-anak Tuhan. Angka 7 adalah angka sempurna. Angka 7 sempurna, ringan. Anak-anak ringan, nggak berat, makannya aja ringan. Makannya apa? Ciki, wafer. Ada anak-anak makan batu? Gak ada, makannya ringan. Anak-anak ini seperti angka 7. Tuhan menciptakan segala sesuatu sempurna. Di hari ke-7 Tuhan berhenti. Dia bilang apa? Beribadah, hormati hari Sabat.
harus menyembah Tuhan. Jadi hari ke-7 kita harus datang ke rumah Tuhan. Amin. Nah, Nathan bisa tahan pegang kayu ini pakai jempol, terus ini dia digini. Saya. Nah, jangan begitu. Nanti pegel kalau begitu. Pegang kayak gini. Nah, gitu ya. Oke, nggak capek. Nah, kayak gini Nathan, keren. Ada anak. Dia selama hidupnya nggak mau mengandalkan Tuhan. Dia andalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa jago. Dia merasa lebih hebat dari yang lain. Dia nggak mau andalkan Tuhan. Dia nggak mau percaya sama firman. Kira-kira ketika tantangan datang, ketika ada masalah, kira-kira dia tetap bertahan nggak? Atau dia jatuh? Firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan manusia, Tuhan benci sama orang yang sombong, yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Nathan hitungan ketiga, jempolnya diangkat ya, dilepas. Kira-kira dia jatuh nggak? Siap ya? 1, 2, 3. Jatuh. Anak sombong, anak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, dia pasti jatuh ketika ada tantangan. Ada yang bilang gini, aku anak pinter Kak, aku hebat, aku jenius, matematika aku 10, bahasa Inggrisku 10, aku anak pinter jenius. Tahu nggak, orang-orang yang pinter mengandalkan kepandaiannya, kira-kira bisa bertahan nggak ketika ada tantangan? Tidak. Coba, siapa yang sini bawa tas? Ini, yang ini, tas ini, Spiderman, sini maju. Ini pegang. Ini dia tasnya. Ini tas, bawanya buku. Kalau ke sekolah bawa tas pasti bawa buku. Ini lambang simbol anak-anak pinter. Kira-kira anak-anak pinter hitungan ketiga, lepas jempolnya ya. Kamu lihatin, ini orang yang suka ngandelin kepintaran, yang merasa dirinya hebat. Kira-kira dia bisa bertahan nggak? 1, 2, 3, angkat. Jatuh. Ternyata anak pinter nggak bisa menyelamatkan, nggak bisa bertahan dalam kesukaran, nggak bisa tahan sama goncangan, nggak bisa tahan sama masalah. Baru gigi sakit nangis, mata kelipan mama cari mama, perut lapar cari mbak, kaki pinggang nangis. Dia berarti nggak bisa. Kenapa? Mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kekuatannya. Ada lagi orang ini. Aku anak orang kaya, aku punya mobil banyak, aku punya rumah mewah. Dia andalkan kekayaan orang tuanya. Dia berpikir orang kaya pasti sanggup menghadapi apapun. Coba siapa di sini punya gelang, punya kalung? Kalungnya mana? Ada gelang? Ada? Ini kalau gelangnya bukan gelang emas nih, yang emas dong. Nah ini. Wah ini dia. Ini berlian ya Kak. Ini contohnya. Ada yang punya kalung berlian, kalung emas, tahan yang kuat. Tahan ya. Kira-kira orang kaya bisa nggak? Ketika ada masa sukar, ada tsunami, ada gempa bumi, dia tetap bertahan nggak? 1, 2, 3, angkat. Jatuh, nggak tahan. Wah, berarti nggak ada yang bisa bertahan. Anak-anak yang bisa bertahan, anak-anak yang jenis apa ya? Yang hidup dalam kebenaran, yang impactful, hidup dalam kebenaran. Kita baca lagi satu ayat, Efesus 6 ayat 14. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Orang yang berikat pinggangkan kebenaran, dia sanggup bertahan. Nah, coba lihat, ada yang pakai ban pinggang nggak? Ikat pinggang, coba ada yang punya ikat pinggang?
Siapa yang punya ikat pinggang? Wah, Kak, ini ikat pinggangnya punya Kak Kris. Kak, jangan nih Kak, jangan, nanti kakak kedodoran. Siapa yang punya ikat pinggang? Anak-anak punya? Mana? Wah, di sekolah. Ada? Nggak ada ya? Ya udah, kamu pegang. Biar lebih mantap kayak gue pakai ban pinggang kayak ini. Ini ban pinggang bukan ban pinggang sembarangan. Ini ban pinggang yang sudah hidup dalam kebenaran. Set, bos. Pegang. Asli kan? Ban pinggang kan? Nah, coba. Kira capok nggak dia ya? Tahan ya. Kalung jatuh, nggak ada kalung tetap jatuh. Tapi anak-anak yang hidup berikat pinggangkan kebenaran, dia bisa bertahan. Lurus. Siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Angkat, nggak jatuh. Coba muter, batalin muter. Nggak jatuh. Nggak jatuh. Artinya firman Tuhan bilang, anak-anak yang berikat pinggang kebenaran, dia sanggup menghadapi tantangan. Yang percaya katakan amin. Thank you ya. Selamat ya. Silakan duduk. Nah, hari ini kami mau tanya, siapa di sini yang mau hidupnya memuliakan Tuhan? Siapa yang mau hidupnya jadi berkat buat orang lain? Impact lo berdampak. Siapa yang mau? Kalau mau, kami mau ajak kau tutup matamu, lipat tanganmu. Hari ini kami mau berdoa buat anak-anak yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus melihat semua yang kau perbuat. Kata Tuhan Yesus, mataku menjelajah ke seluruh bumi. Dia melihat apa yang kau perbuat, perbuatan yang baik dan jahat. Hari ini kami mau tanya, siapa di sini anak-anak yang mau hidupnya jadi anak yang suka mengabaikan segala sesuatu, nggak mau dengar firman, nggak mau dengar perintah ajaran firman, nggak mau dengar nasihat orang tua? Ada? Siapa di sini yang mau jadi impact? Anak-anak impact. Kalau kau mau taruh tanganmu di dada, kamu mau berdoa untuk setiap kau. Ya Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada. Kau yang sungguh-sungguh ikuti kamu berdoa. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus. Yang keras suaranya, Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku percaya firman Tuhan. Hidupku untuk memuliakan Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku harus hidup untuk memuliakan Tuhan. Tapi aku percaya, aku nggak bisa hidup dalam kebenaran kalau Yesus tidak ada dalam hatiku. Adik-adik, kalau mau hidup dalam kebenaran, ikuti kayu berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hati, Jadilah Tuhan, jadilah Tuhan dan juru selamat dan juru selamat. tebus dosaku, ampuni kesalahanku. Ampuni kesalahan. Hari ini Tuhan Yesus, Hari ini aku percaya Engkau sudah mengampuni aku. Aku anak Tuhan. Namaku sudah dicatat dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang aku mau hidup dalam kebenaran. Jadi anak terang. Jadi terang. Terang dunia. Berdampak. Jadi berkat. Saya sudah berdoa dan percaya, bangkit berdiri bersama-sama. Ya, yang percaya, kalau mau ikut dalam kebenaran, ikut Yesus adalah kesukaan hatiku. Dan ikut pujian ini sama-sama.
Yesus makin bertambah. Ikut Yesus. Ada, Ada Feli Dialog.
Sip. Siapa teman-teman yang siap mau pulang angkat tangan? Siap mau pulang? Iya, udah mau pulang kan? Oke, teman-teman, kalian sedang mau pengumuman sebentar. Biasanya ada pertemuan, ada Ada apa? ada apa? Ada pertemuan, ada perpisahan, teman-teman. Jadi di minggu ini adalah minggu terakhir kita bersama-sama. Di minggu ini adalah minggu apa? Minggu terakhir kita Terakhir kita bersama-sama, teman-teman. Jadi besok kelas kecil akan ada di kelas besar. buka teman-teman. Udah buka, jadi kalau kelas besar mau main playground boleh kami. Tapi kalau waktu ibadah kelas kecil keluar dari tempatnya, ya. Kelas kecil itu kelas 1 sampai Kelas 3 SD, ya. Ada lagi yang kelas 3. kelas balita di mana guys? Balita kamu keluar, sampai betul itu kelas balita. Di Suria. Kelas 5 tahun. Betul 5 tahun. Ada lagi kelas balita. Balita keluar belok kanan, belok kiri yang ada banyak kaca-kacanya tempatnya. Kelas cahaya betul banget. Jadi teman-teman disesuaikan dengan umurnya. Jangan mau yang tua atau yang muda. Bisa? Bisa? Ini kita mau ketemu lagi ya. Boleh kok main baru juga boleh ya. Oke, langsung tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggil Kabili. Bareng-bareng kita panggil Kabili ya. 1, 2, 3. Kabili. Alhamdulillah. Siapa berdiri anak yang impactful? Oh, mau menggunakan Tuhan Yesus? Ya. Bagaimana menggunakan Tuhan Yesus? Berbuat apa? Berbuat baik. Mulai besok di sekolahnya mulai cerita tentang kebaikan Tuhan buat teman-temannya. Amin. Lalu nanti minggu besok bisa dibawa ke rumah dan ibadah bersama-sama di tempat ini. Ya, mari kita sama-sama bersyukur kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Mari kita berdoa ya, sama-sama semua siap berdoa. Ya, mari. Bapak kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan Engkau kembali memberkati kami, anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau kasihi, yang Engkau cintai, yang Engkau merancangkan semua yang terbaik buat anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan mereka Tuhan Engkau siapkan menjadi anak-anak tanah yang akan membawa kemuliaan-Mu Tuhan bagi generasi mereka Tuhan. Mulai dari rumah mereka, di tempat mereka belajar Tuhan, mereka akan menjadi berkat Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu yang sudah disampaikan hari ini, Roh Kudus menolong mereka untuk mengerti, untuk menghidupinya. Kudus yang terus menuntut mereka dari kebenaran kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hamba-Mu, berkati buat Tuhan yang berdoa berkati untuk menuntut kerjanya, biar mereka juga terus bersama-sama melaksanakan rencana Tuhan dalam hidup mereka bagi banyak orang yang mereka layani Tuhan. Berkati semua yang mereka kerjakan usaha berhasil adanya. Kami bersyukur juga buat Bapak, para pembina Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Kami berdoa mereka juga terus Tuhan diurapi Tuhan, mereka terus ditambahkan hikmat pengertian apa yang Kau kehendaki Tuhan untuk anak-anak yang mereka bina Tuhan, supaya semua pembina sehati sepikir sekata sesuai dengan firman-Mu, mereka melakukan semua kehendak-Mu Tuhan bagi generasi anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapak, semoga kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan kembali bersama dengan Tuhan kami dalam semua aktivitas kami. Tuhan berkati perjalanan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu juga mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Billy. Nah, buat teman-teman yang sudah mau pulang, sekarang saya silakan encourage teman-teman yang kelas 6 boleh bagi berdiri dulu. Yang kelas 6 boleh bagi berdiri. Sekarang kelas 6 langsung buat satu barisan menuju ke meja sana karena akan dapat goodie bag. Yuk, langsung baris satu barisan. Langsung baris jadi satu barisan. Ayo, langsung. Ayo, baris jadi satu barisan. Oke, baris. Yang kelas 5 boleh siap-siap dulu ya. Ya, betul. Yang kelas 5 boleh pakai berdiri dulu, kelas 5. Sampahnya jangan